Kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia. Begitu kira-kira ucapan Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada orang-orang yang minta Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. Astaga, emangnya negeri ini tuh punya nenek moyangnya siapa? Kok pejabat tinggi seenaknya nyuruh warga sendiri angkat kaki dari Indonesia hanya karena beda pendapat? Piye gini iki? Ucapan Pak Luhut yang mengusir pihak penggagas pemakzulan Gibran ini itu benar-benar bikin emak-emak kayak saya nih ya, itu geleng-geleng kepala loh. Iya, ini pejabat publik apa raja zaman feodal ya? Main usir rakyat yang kritik pemerintah seolah-olah negara ini milik pribadi. Hello Pak, kami semua ini juga warga Indonesia yang punya hak di negeri ini loh. Iya, dengan ucapan tadi itu loh, darah emak itu mangkel loh, mendidih loh. Siapa sih yang dimaksud Pak Luhut? Siapa ya? Ternyata yang minta Gibran dicopot itu sekumpulan purnawirawan jenderal TNI loh, bukan orang sembarangan. Bahkan mantan wakil presiden Tri Sutresno termasuk di dalamnya. Mereka ini senior yang terhormat, sudah berjuang untuk negeri ini. Masa para jenderal sepuh yang kritis demi bangsa malah disuruh pergi, diusir? Lah Pak Luhut itu tuduh mereka gak taat konstitusi dan memecah belah bangsa. Piye iki? Padahal justru ucapan Pak Luhut inilah yang bertolak belakang dengan semangat konstitusi. Orang-orang itu cuma pakai hak berpendapatnya loh yang dijamin undang-undang. Kok kritikan dianggap upaya memecah belah? Aneh bin ajaib. Sebagai emak-emak ya, saya berpihak pada mereka yang berani bersuara soal pemakzulan Gibran ini. Bukannya kenapa, mereka kan peduli aturan. Gibran jadi pejabat tinggi, jadi wapres di usia muda, anak presiden pula. Wajar loh kalau dicurigai ada nepotisme politik. Banyak yang merasa ada ketidakadilan atau pelanggaran konstitusi halus di sini. Makanya muncul wacana pemakzulan. Itu hak mereka untuk mengusulkan. Toh nanti ada mekanisme hukum dan demokrasinya juga tentunya. Toh harusnya pemerintah itu dengerin, bukan malah marah-marah. Ibaratnya loh ya, kalau ada warga teriak, itu aturannya salah. Ya didiskusikan, dicek, jangan malah ngomel suruh warga pergi dari negaranya sendiri. Wah, tobat nak ngene iki. Ucapan Pak Luhut tadi tuh loh, itu jelas menuai reaksi keras loh dari berbagai kalangan karena dianggap nggak pantas di negara demokrasi bilang seperti itu. Bukan cuma rakyat biasa loh, tokoh-tokoh nasional pun ikut semprot Pak Luhut. Mantan Menteri MS Kakban misalnya, beliau itu geram sama gaya arogan Pak Luhut. Pak MS Kakban itu nulis gini, opung LBP kurang baca Undang-Undang Dasar 45, kampungan kali ah. Masa menggagas makzulnya Gibran saja suruh usir orang dari Indonesia. Nah, makzul tenan to iki. Jan Pak Luhut dibilang kampungan karena nggak paham konstitusi dan nggak menghargai kebebasan berpendapat. Emak aja sampai tepuk jidat. Kok bisa ya pejabat sekelas beliau nggak ngerti pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Pasal itu jelas menjamin hak warga buat bersuara, berkumpul, berpendapat. Apa perlu ya emak kasih buku PPKN lagi? Gak berhenti di situ aja. MS Kakban juga nyindir balik loh. Katanya begini, jangan marah kalau netizen bilang usir aja opung dari Indonesia karena opung kampungan. Hormati saja kebebasan berpendapat. Usir pekerja RRC ilegal, sindir beliau pedas. Sakit gak tuh? Maksudnya, daripada ngusir rakyat sendiri yang kritik,
Mending Pak Luhut urusin tuh tenaga kerja asing ilegal yang jelas-jelas melanggar aturan. Mak jelek lagi toh ini. Emak auto ngakak kecil loh, campur salut. Berani bener ya MSK Ban ngomong gitu. Tapi ya memang benar, pejabat kok hobi ngusir rakyat yang beda pendapat. Kan ngawur, iya toh. Selain Pak Kaban ya, Gigin Praginanto, seorang pengamat kebijakan publik, juga nggak mau kalah nyeletuk. Dia bilang, ucapan Pak Luhut udah melewati batas kepantasan sebagai pejabat publik. Bahkan Mas Gigin tegas menyarankan demi menghindari kegaduhan nasional akibat sikap Pak Luhut ini, sebaiknya Pak Luhut sendiri aja yang segera tinggal di luar negeri. Aduh, dibalikin kan sama rakyat. Yang nyuruh pergi sekarang disuruh pergi balik. Kocak. Tapi ngena ini, ngena. Intinya ya, banyak yang muak sama arogansi Pak Luhut. Omongan pejabat kok kayak preman. Orang selevel mantan Wapres Tri Sutrisno aja berani dia serang dengan kata-kata kasar loh. Ini sudah nggak mencerminkan semangat demokrasi, malah kayak kelakuan rezim otoriter Orde Lama. Gitu kata Mas Gigin dan para pengkritik lainnya. Kalau pejabatnya sumbu pendek ya begini, bahaya buat iklim demokrasi kita. Di Indonesia nih ya, yang katanya demokrasi, kebebasan berpendapat itu harga mati loh. Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI saja sampai turun gunung menegur ucapan Pak Luhut. Beliau bilang, pernyataan Luhut justru menunjukkan gejala pemerintah yang otoriter dan anti kritik karena jelas bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dijamin di UUD 45. Buya Anwar itu mengingatkan loh, pemerintah itu perlu kritik sebagai cermin untuk perbaikan. Kalau pemimpin maunya benar sendiri dan anti kritik, nah itu namanya kedaulatan penguasa, bukan kedaulatan rakyat. Bahkan beliau itu dengan tegas nyeletuk, kalau masih main usir-usiran, yang harusnya diusir itu bukan pengkritik pemerintah, tapi Luhut sendiri. Piye jalek ngono kuwi ya. Nah, ini artinya apa? Artinya ucapan Pak Luhut udah keterlaluan dari kacamata tokoh agama. Ya, menarik penyampaian pada cuplikan video sebelumnya ya, dari penyampaian ibu kita ya, ibu yang membahas soal opung ya, ini opung lah kita sebut ya, opung Luhut Binsar Panjaitan orang Batak ya. Ya, soal ucapan yang mungkin dianggap arogan, dianggap terlalu berlebihan, soal mengatakan ya kalau gak suka tinggal di Indonesia ya pergi aja dari Indonesia gitu ya. Ini jadi takut juga saya ngomong, nanti jangan-jangan diusir lagi nih. Oke lah, tapi saya gak terlalu jauh lah panjang lebar ke sana, saya akan baca pendapat teman-teman kita saja ya. Karena saya rasa saya udah ulas di channel saya juga terkait opung Luhut Binsar Panjaitan ini ya. Bu, hati-hati ngomong sama Pak Luhut, Bu, ya. Tahu nggak yang mendirikan negara ini bapaknya, nanti Ibu juga diusir. Gak sadar Pak Luhut, ini apa yang dia omong gak malu ngomong asal aja. Opung gak ada guna bagi masyarakat. Luhut konstitusi, konspirasi, miskinkan dan usir opung Luhut pengkhianat bangsa. Percaya atau tidak, misi si Luhut ingin menguasai negeri ini lewat PKI. Makanya ia ingin mengusir orang-orang cerdas dan yang terpengaruh di negeri ini agar ia lebih leluasa. Itu jelas si Luhut bangsat setan mau semua jenderal hengkang dari Indonesia karena dia mau menguasai Indonesia ini dengan PKI. Kurasa dia otak PKI, makanya jangan mundur selangkah pun wahai semua bapak jenderal kami. Bila bapak semua pergi, si Luhut bangsat setan akan menguasai negeri ini dengan partai PKI. Barang siapa mendukung Bapak Luhut harus pindah saja dari Indonesia. Negeri ini bukan Luhut saja yang berjuang kemerdekaan Indonesia ya. Ya benar, usir orang kalau diajak dalam kebenaran. Kebaikan lebih ngotot, keras hanya dasar nafsu dan penyakit hatinya. Usir karena buat gaduh, resah, ribut dan lain-lain.
Ini kan soal tuntutan dari purnawirawan gitu ya, yang soal tuntutan pengajuan Gibran yang mengganti wakil presiden itu. Sampai sekarang nggak tahu masih bergulir atau masih berlanjut ya tuntutan itu. Kemudian kalau napasmu dimaksudkan sekarang kau setuju ya, karena apa nih, karena waktunya calonkan diri. Kalau kepalanya hanya berisi kotoran biasa saja, bisa saja mendapatkan pengusiran dari NKRI karena sudah keterlaluan sadar dan waras ya. Luhut jadi TNI digaji tapi kakek saya pejuang melawan Belanda tidak digaji. Jadi yang tinggi itu Luhut, manusia tidak berguna. Emak-emak juga punya hak tapi ngerti hukum dong. Senior ya senior, tapi Pak Tri dulu top, sekarang RA dong. Ahmad ini Wotton Pak. Apa sih komentarnya ini, saya kurang paham ya. Luhut dari ujung kepala sampai ujung kaki dikasih makan oleh rakyat. Usir aja si Luhut dari Indonesia, udah kaya raya dia. Jadi seru sekali juga katanya Pak Luhut ini orang-orangnya Pak Jokowi ya. Tapi ya beliau kan juga jenderal ya. Dan ini masih di atas Pak Prabowo ya waktu di kemiliteran ya. Kemudian percuma mak, Opung nggak akan peduli uang dia sudah kurang pendengaran dan matanya rabun, jadi nggak bisa bedakan yang mana hak dan bukan hak ya. Tapi ya bagi saya sih itu terlalu arogan lah ya. Sebagai seorang pejabat, sebagai orang tua mengatakan seperti itu ya saya rasa kurang elok lah, kurang tepat ya, terlalu arogan. Dan bisa saja masyarakat menilainya, wah ini udah digaji, udah dibayar, kok malah usir rakyat yang membayarnya, yang menggajinya, kan begitu ya. Kemudian jasamu apa Hud kepada negeri ini cuma seujung kuku dibandingkan jasa Pak Tri Sutrisno, dasar Opung nggak tahu diri, kampungan. Opung Luhut penjilat kampungan demi hepeng, dia pamerkan gaya preman memalukan TNI saja Opung Luhut ini. Padahal kan mereka sama-sama purnawirawan loh ya. Dalam negara demokrasi, beda pendapat itu bagus, itu namanya menghidupkan demokrasi, bukan sebaliknya bro. Apa nggak salah negara memberikan pangkat jenderal kalau seenaknya usir jenderal sesepuh kita? Anda yang harusnya minggat dari Indonesia. Ya. Apalagi soal ada kemarin kan tuntutan Indonesia gelap, hashtag Indonesia gelap. Opung Luhut kan bilang juga, bukan Indonesia yang gelap, tapi kau yang gelap, katanya gitu ya. Ini kan terlalu arogan sih menurut saya ya. Enak aja, jangan tinggal di Indonesia. Emang Opung siapa? Negara punya rakyat. Nenek moyangku ikut berjuang. Nenek moyangku apa ini? Nenek moyangku ikut berjuang. Bapak punya gaji, bisnis besar, duit triliunan. Bukan begitu Pak caranya, itu bukan solusi. Sebagai sesepuh harus bijak, jangan asal bicara. Ya seperti itulah masyarakat menganggap ya, terlalu arogan, terlalu itu. Tapi mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampai di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Ucapkan sekali lagi, salam inspirasi, salam